ning jero ati iki nganti rambutku putih tangis selot dadi ketembok yo kendang bali lakoni tresno suci aku marang sliramu coraku ning atiku aku ra iso ngapusi sak tenane ning ati mung kanggo sliramu cintamu tetap abadi selamanya sampai akhir hayat ini nek uripku aku welas no kalas aku mesano aku nangis nganti metu welo ketepute sayang opo kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali sayang nanti memutih rambutku harap bakal luntur tresnoku percaya apa pepujamu cintamu kan tetap abadi. Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa terdapat istilah saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Ak Bulu Sibatang Acera Sitongka-tongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara. Kopu senyuman, kopu tatapan, buat saya semakin penasaran siapakah yang punya kau. Aduh, kakak yang baju hitam. Ampun, saya tak bisa tahan. Sepura mau ajak kau kenalan. Bolehkah? Please wait, jangan tahan. Just biar sajalan. Siapa tahu ada harapan. Sadeng dia jadian. Ya, yes kau yang model begini sudah pasti insos tertib gosip. Kopu manis itu bos yang begini yang saya cari pele pas untuk hari temani saya punya hari pele mok bidadari yai. Andalan apa bilang cocok masuk list idola yang begini yes kondemi Tuhan satra mau tolak. Kopu manis itu sungguh menawan sekejap sapu isi hati tertawan. Aduh, kakak yang baju hitam. Ampun, saya tak bisa tahan. Sepura mau ajak kau kenalan. Bolehkah? Aduh, kakak yang baju hitam. Ampun, saya tak bisa tahan. Sepura
semua ajak kau kenalan. Bolehkah biar saya jalan? Siapa tahu ada harapan. Sading Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, Masjid Ketangkai yang terletak di Kabupaten Goa merupakan salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan, dibangun pada abad ke-17. Masjid ini menjadi saksi bisu perkembangan Islam di kawasan Kerajaan Goa Talo. Arsitekturnya masih mempertahankan bentuk asli dengan dinding tebal dari batu padas, atap bertingkat serta ukiran kayu yang khas mencerminkan perpaduan budaya lokal dan pengaruh Islam. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Ketangkai juga menjadi destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi. Banyak persiara dan wisatawan Demikian Kabaratna Pro 4. datang untuk melihat langsung keindahan bangunannya sekaligus mempelajari sejarah Islam di Sulawesi Selatan. Suasana religius yang kental dipadukan dengan nilai sejarah menjadikan masjid ini warisan budaya yang sangat berharga. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara.
Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menang. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Nuasenjin yo kalenu, nuasenjin yo kalenu, muri muri nu andile, saroma pa bendron ritinapa, angiran aku. Nuasenjin yo kalenu, nuasenjin yo kalenu, kalenu andi, anjo irana iran nyawanu. Saro manukung ripa maiku, mapilan nasi, lusa nyawaku.
pangarakanu masa galaya. Apa mau gau oleh sumanga pacarina batarayang naimi tahu lau pak nusi jodohan inai armi salah. Apa mau gau oleh sumanga pacarina batarayang naimi tahu lau pak nusi jodohan inai armi salah. Wasingging jo kalenu wasingging jo kalenu andi anjo irana iranyawanu sarro manukung ripa maiku mapilan nasi lusa nyawaku. Lenu makanan dilek lenu mapau baule tene erana lenu anjal lingka mase anodo kiri papai papa jangan nyawa ampe nu baule si turuk kanan nu tena rapana lapiri panggaukannu lapiri pangarakkannu masa galaya. Apa mau gau oleh sumanga pacarina batarayang naimi tahu lau pak nusi jodohan inai armi salah. Apa mau gau oleh sumanga pacarina batarayang naimi tahu lau pak nusi jodohan inai armi salah. Wasingging jo kalenu andi anjo iranyawanu sarro manukung ripa maiku mapilan nasi lusa nyawaku. Tahukah kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik Presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.
ian menang apa mi kali bakana timborok wara jama-jama na alno bangi andrai kalau erupingan rena kale balla na ini tahu ta simpung na ini tahu ta rokong
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada pagi hari ini ya. Pagi yang paling indah, kenapa aku bilang indah? Karena cuaca di sekitaran jalan liburannya di KTR itu alhamdulillah cuacanya terang benderang. Jadi sobat budaya bisa mendukung untuk aktivitas di program acara Barik Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita bersama-sama tentunya untuk menghadirkan informasi dalam dengarkan dalam program acara Barik Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita informasikan bahwa kita lagi siaran langsung juga di Facebook Pro 4 RRI Makassar. Jadi Anda bisa melihat, menyaksikan images untuk membawakan acara Barik Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Oke, sahabat budaya, topik kita kali ini akan membahas ini terkait dengan ada hubungannya dengan pinjaman online ya. Kenapa kita bahas pinjaman online? Karena kita tahu sekarang lagi marak-maraknya yang namanya pinjaman online, judi online ya. Pokoknya semuanya nih ke judi online yang lagi banyak tertipu dengan iming-iming untuk dibayarkan untuk mendapatkan sesuatu, uang banyak, menang dan sebagainya. Jadi ini perlu yang kita harus hindari sahabat budaya. Jangan sampai kita tergiur juga yang namanya judi online ataupun pinjaman online. Daripada kita berlama-lama, baca dulu aplikasi yang namanya judi. Oke, sahabat budaya. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulselbar mencatat mahasiswa atau pelajar duduki peringkat kedua pemain judi online tertinggi ya, di Sulawesi Selatan. Nah, sahabat budaya, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulselbar mencatat mahasiswa atau pelajar menduduki peringkat kedua sebagai pemain judi online tertinggi di Sulawesi Selatan dengan angka mencapai 5.750 orang, disusul dari urutan ketiga yakni karyawan swasta sebesar 4.935 orang dan peringkat pertama yakni wira swasta sebesar 10.623 orang. Sementara peringkat terakhir yang pegawai negeri sebesar 440 orang. Hal ini diungkapkan Kepala Divisi Pengawasan Amiruddin Muhyiddin ini dalam kegiatan Media Gathering di Malang kemarin. Dikatakan fenomena sosial ini masih menjadi tugas yang harus dihilangkan dan tentunya sahabat budaya yang membutuhkan peran semua pihak mengingat dampak negatif judi online dapat mempengaruhi kesehatan mental hingga kerugian finansial. Tentunya ditambahkan sejumlah upaya telah dilakukan untuk memberantas fenomena judi online ini. Di antaranya penegakan hukum berupa hukuman pidana, denda, dan kurungan penjara. Peningkatan edukasi dan literasi digital, pengawasan iklan di platform digital, pemberdayaan ekonomi salah satunya dengan menciptakan lapangan kerja. Nah, sahabat budaya, tapi kali ini kita akan membahas tentang apa? Nah, ini tentang cara menabung orang zaman dulu. Siapa tahu bisa kita berbagi nih sobat budaya terkait dengan topik kita. Cara berbaginya, cara menabungnya orang zaman dulu ya sahabat budaya. Karena kalau kita dengarkan kalau kita mencari informasi ini terkait dengan cara unik orang menabung zaman dulu tuh diantaranya ada celengan gitu ya. Jadi teknologi dan ilmu pengetahuan belum berkembang pesat sehingga tidak ada banyak orang yang menabung di bank seperti di masa kini. Jadi sebagai gantinya banyak orang yang menyimpan uangnya di berbagai benda unik yang ditemui kehidupan sehari-hari. Jadi sahabat budaya, daripada kita bermain judi online karena apa
iming-iming mungkin menang. Iya, mungkin menang mendapatkan duit yang banyak atau cuan yang banyak, duit yang banyak. Lebih bagus itu kita menabung begitu loh sahabat budaya. Ada dibilang itu cara menabung orang dulu-dulu. Siapa tahu kita lebih berpengalaman, lebih tahu ya sahabat budaya. Kita tunggu di 0811 400 9250. Langsung saja kita terima telepon dulu yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Uhuy. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, saya wabarakatuh. hampir lupa ucapkan salam gara-gara Iya, terpesona dengan dengan suara saya ya. Ah, ah. Aduh, Saya lagi Suara- apa gitu loh. iya, suara saya itu sebenarnya Apa suara tak? polos-polos banget, tapi Oh my god. tapi dirindukan juga sama orang. Saya dikurindukan ini dengan kalau kita ada di sini. Ya Allah, tidak bilang-bilang jadi saya Om Jono nah. Bah, kan memang tidak sesuai kenyataan sebenarnya. Iya. Yang benar aja. Iyalah. Jangan bikin patel-patel Kak nah. Iya. Oke, Om John. Ya. Ada tahu yang mau komen nih. Assalamualaikum Dinda Ince, salam bari bahasa dari Ibu Tenri Laila. Ibu Andi Tenri apa kabar, sehat ya? Iya, amin. Oke. Iya. Jadi kita membahas ini terkait dengan menabung, cara menabungnya orang zaman dulu. Cara unik orang menabung zaman dulu. Karena daripada kita bermain judi online yang tentunya ini membuat kita rugi, jadi stres gara-gara judi online, mendingan itu kita menabung gitu loh sahabat budaya. Iya, tahu. Gimana menurut tak? Iya. Iya, Orang dulu kan memang masih terbatas juga. Orang juga dulu ini tahun-tahun 60-an 70-an itu Iya. tidak seperti sekarang ya, tersebar di kecamatan dan sebagainya. Dan di pengetahuan masyarakat waktu itu juga belum sampai ke situ. Iya. Jadi orang dulu itu kalau menabung itu ya di mana saja ya, yang mereka anggap aman, ya itu biasa dia selipkan. Dulu kan itu dinding rumah itu kan terbuat dari bambu, ya kan? Dinding rumah. Iya. Dinding rumah orang kampung dulu itu bangun itu dia biasa selipkan di situ, jual di situ. Tapi bagaimana itu kalau misalkan orang lagi mau dia mau perbaiki tuh rumahnya, pasti terbongkar Ki. Itu dulu ketika rumah-rumah dulu itu yang dinding bambu itu, ketika dibongkar itu banyak ditemukan uang. Karena kenapa? Biasanya kesudahan selipkan dia lupa. Oh begitu dia. Iya, dia lupa. Yang kedua juga dibawa kasur. Di bawah kasur ya benar di bawah kasur. Iya, di bawah kasur. Atau di gulungan kasur ya. Di bawah kasur, tempat dia tidur. Iya. Iya kan? Itu di bawah kasur dulu itu kan ada tikar yang terbuat dari anyaman itu, daun lontar itu. Iya. Ya kan? Ya simpan tuh di bawahnya itu. Atau di. Tapi itu lebih aman di. Iya. Aman karena mereka cuma berdua. Berdua. Siapa tahu nggak tahu kayak misalkan dia lagi keluar rumah terus ada yang masuk dalam rumahnya. Gimana dong? Iya. Lubang kecil kayak celengan. Iya. Ya kan? Ya, dikasih masuk di situ. Lipatan buku juga beda di. Iya, pokoknya di mana saja dia merasa aman, situ disimpan itu. Bahkan di lipatan sarung itu. Oh, lipatan sarung juga. Iya. Masya Allah. Di dalam buku atau di Al-Quran itu, ya disimpan situ. Tapi dulu juga orang dulu kalau mau lebih aman juga cepat, dia itu kalau doanya dia belikan emas. Oh ya, emas juga di. Iya, emas. Iya. Jadi sebagai media menabungnya dan media investasi ini yang dirasa sangat bisa diandalkan di emas. Iya, emas. Karena kenapa?
bisa dipakai gaya, Iya. kan? Cocok. Uang aman, Iya. dan untuk tiba-tiba ada keperluan uang kan gampang dicairkan itu Iya, dibuat. iya. Iya. Itu orang tua begitu. Mm-mm. Atau dia beli peti-peti itu, ada peti-peti besi itu, ya kan? Iya. Ansih biasa dipakai menyimpanan itu padi dan sebagainya, biasa disimpan di situ di atas peti-peti besi itu. Iya, jadi biasa kalau orang lupa itu, kalau dibongkar itu peti, ada uang. Iya. Biasa, oh iya ini dulu uangnya nenek ini, uangnya ini dulu. Begitu. Jangan lupa itu. Iya. Iya. Itu orang tua dulu. Pokoknya di mana dia merasa dia aman, dia simpan di situ. Dia diselipkan di mana-mana. Pokoknya, oh ini cucuku tidak bisa dapat ini. Gitu. Tapi bagaimana itu itu rumahnya nenekku tuh enggak ada jadi simpan-simpan begitu, paling di dompetnya dia simpan. Iya, tapi dompetnya kan dia simpan di mana? Dia simpan di lemarinya. Iya, tapi di dalam lemari dan sebagainya itu di situ saya simpan itu. Orang dulu itu yang orang dulu kan tidak apa uang dia dapatkan tidak biasa sedikit-sedikit kan. Jadi asli itu kalau simpan dulu sini, ya kan beda sekarang. Tapi Ada enggak tahu iya karena enggak pernah karena enggak bisa ki bongkar gitu rumahnya karena rumah batu. Mau ditaruh di mana? Dibilang bambu-bambu, tidak ada bambu-bambu, dilihat di situ. Tidak periksa itu, biasa itu di kamarnya itu ada lubang rahasia itu dibikin di situ. Pakai lubang rahasia, Dik. Iya. Mau ditutup itu pakai yang menyerupai tembok kan? Iya, mau tembok, iya. Iya, itu pakai tegel itu ya, cuma dia yang tahu oh ini di sini letaknya ini. Iya kah? Iya. Berarti apa poeng? Jadi sahabat budaya yang punya rumah warisan dari nenek dia periksa itu tembok anunya itu. Temboknya itu rumah ta itu. Iya. Siapa tahu ada harta karun di situ, disimpan nenek tak, dia lupa. Iya kan? Iya, betul. Kalau orang dulu itu, memang itu tujuan utamanya dulu itu untuk menabung. Kalau tidak beli tanah, itu untuk ke tanah suci. Iya, betul iya. Itu, iya. Jadi misalnya jadi beli emas, sebenarnya investasi untuk ke tanah suci. Betul. Kan nanti saatnya itu mendaftar kan gampang, dicairkan tinggal dijual saja. Iya. Dan emas adalah investasi saya kira yang paling menguntungkan. Iya, betul. Kalau emas. Mas Di? Iya, aman. Iya. Tapi baru itu bagaimana Miko dong kalau misalkan dia pakai emas itu baru dibegal tompa di kalau zaman dulu itu ada nggak yang namanya begal-begalan? Tidak ada begal dulu. Aman toh dulu. Kita kemana-mana aman. Iya. Sekarang kita ada begal. Iya. Mana ada begal dulu tidak ada motor. Ada tong Jonaung, Om John. Iya, motor itu. Waktu masih kecil ada kan itu. Ibu waktu masih sekolah sudah ada naik motor. Ibunya kan tinggal di kota kan? Iya. Ya itu di desa mana ada. Kita dulu pergi sekolah jalan kaki. PP. Kodo. Iya. Begitulah kehidupan dulu. Iya. Dulu itu dulu kalau ada itu pencuri itu. Iya, itu pencuri bukan beda dengan begal. Padahal kan hadang di tengah jalan. Kalau pencuri itu diam-diam Ki. Iya, dia masuk ke rumahnya orang. Itulah. Jadi, Iya. itu baru itu orang dulu itu roknya itu. Kalau ke pasar penuh dengan kantong saku celananya itu. Anu juga kapan di Om John kalau tidak salah itu kantongnya di pakaian dalam di ada. Iya. Ada tetanggaku begitu Om John. Pokoknya aman. Pakai rok Tommy celana itu pakaian dalamnya. Pakai sarung lagi. Iya. Dia pakai sor dalamannya itu ada kantongnya ternyata. Oh iya. Begitu. Setengah mati Ki ketawa biasa lihat astaga. Iya, tapi cukup terhibur Ki juga biasa lihat yang kayak begitu langsung simpan uangnya di situ di tetangga. Tapi baik orangnya baik. Iya. Jadi begitu dulu orang dulu. Iya. Dia untuk lebih aman uang itu. Iya. Itu kayak gitu dia itu model itu kayak gentongan itu. Iya. Ya kan? Itu bambu, ros bambu itu
baru dikasih lubang untuk kasih masuk uang gitu. Situ biasa disimpan. Atau dia beli peti, ada peti itu peti besi itu. Iya, baru diberikan gembok. Dia simpan di atas sana itu. Oh, dia menabung pada lubang batang bambu, Di. Iya. Oh, iya. Atau peti-peti. Kenapa bisa tahu? Jangan-jangan kita baca Google. Enggak, kan saya lihat sendiri. Ah, iya Kak. Oh. Iya, sudah sendiri. Oh, Masya Allah. Saya sendiri kan pengalaman di kampung. Oh, iya. Mungkin tidak ada neneknya di kampung tadi, dia tidak tahu. Saya kan ada nenekku di kampung. Ada nenekku di kampung, tapi Parepare bukan kampung ya, Parepare. Kota Parepare mungkin. Banyak nenekku di Parepare, banyak sekali. Nenekku dan kakekku. Saya banyak nenekku di Wajo, di Bone, di Tapi nenek Sopeng. ada yang masih hidup. Enggak ada nih. Enggak ada, Mi. Kalau saya banyak masih banyak nenekku yang masih hidup di Parepare. Tapi Parepare bukan kampung ya, kota. Kota Parepare. Iya. Itu satu-satunya kabupaten. Ada juga kampungku di mana sih? Duri. Kampung Duri. Ada Tonci di situ kakekku. Berarti Endrekang itu. Beda lah Duri sama Endrekang. Kan Duri itu di Endrekang. Ada juga kampung Duri di Endrekang. Yang jelas Duri yang saya tahu. Duri itu letaknya di kabupaten mana? Itu sudah. Yang jelas. Intinya ada kakekku sama nenekku jadi situ. Oke. Kalau kampung Duri itu di Endrekang. Yang jelas di situ ada kebunnya lah. Sebetulnya ada warisan di sana. Iya, ada lah. Jadi yang jelas orang dulu cara menabung itu tadi dengan dari bambu, dari peti besi itu, dan dia lebih itu dari investasikan dengan di emas itu atau tanah. Kalau dia punya uang, sekarang dibeli tanah. Oke lah. Apa harapan tak yang terakhir ini Om John? Ya, jadi semoga ini kan sesuai dibahas juga di sebelah itu video lain. Ini sudah. Tapi kenapa tadi disebut tadi itu anggota DPRD ya? Anggota DPR saya apa? Nah ini kita mau bahas tentang cara menabung yang unik orang zaman dulu. Jadi ya kita terus. Jadi saya kira masyarakat sudah modern. Jadi kalau kita mau investasi, kalau menurut saya ya, kalau Duanta kita tidak usah tabung di bank. Kita lebih baik beli emas, investasikan di emas. Oke, Om Jono. Emas itu lebih aman dan harganya makin hari makin naik. Oke, Om Jono. Oke, lanjut tugas. Terima kasih banyak, sehat selalu Om Jono. Sampai jumpa sebentar. Nggak ketemu kita. Iya, tunggu toh. Tapi nanti saya mau tidur saja dulu sambil menunggu Om Jono. Yang penting yang lalu jangan dibahas. Tidak bakalan ku bahas Om Jono, tenang. Yang penting Om Jono bahagia. Ini cukup jadi rahasia kita berdua. Bukan berdua karena ada ibu-ibu. Berbanyak, tapi mudah-mudahan itu cukup lah. Udah. Ya. Oke. Tugas selalu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Om Jono yang ada di Barukang. Sudah ikut partisipasi. Telepon biasa kita juga undang sahabat budaya di 0811 400 922 atau telepon WhatsApp. Pokoknya 2 telepon ini kita gunakan untuk sahabat budaya pagi hari ini yang begitu indah. Halo, assalamualaikum Bari Basa. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur di Maros. Apa kabar Ibu Nur? Baik-baik Jeki? Alhamdulillah. Mungkin cerah. Berarti bisa beraktivitas ini pagi-pagi ya Ibu Nur. Alhamdulillah. Iya. Oke. Bu Nur. Langsung kita bahas ini Ibu Nur, ini terkait dengan pembahasan terkait dengan cara unik menabung orang zaman dulu seperti apa. Mungkin Ibu Nur ini pernah pengalaman? Menabung dari tabungan dari tanah liat.
Oh, tabungan dari tanda liat. Mm-mm. Mm-mm. Tabungan kita menabung dari plastik itu gambaran. Yang buatan dari plastik sekarang kan? Iya. Iya. Mm-mm. Terus pernah tidak kita juga ikut menabung pakai itu celengan dari tanah liat? Iya. Jadi sampai full ini tabungan tak? Tidak. Atau sampai setengah ji? Kenapa kita tidak menabung pakai celengan tabungan? Menabung ya pakai itu plastik gambaran ayam. Oh, yang plastik itu di. Jadi menabungnya pakai celengan tanah liat. Biasanya sampai full itu di. Jadi kalau bagaimana kebutuhan dapur? Iya, lebihnya itu kita menabung. Oh, jadi kita belanja kebutuhan dapur, lebihnya itu tabung itu nenek tadi tabungan tanah liat. Iya. Oh iya. Kok kita juga di. Iya. Oke, seperti itu. Jauhilah pinjol. Ya. Iya. Jangan dekati keduanya. Iya, betul. Mari kita menabung. Ya, tidak judul jiki kita tuh enggak main judi online. Masya Allah. Biar ada tidak mau saya begitu. Iya. Jangan main judi online karena kalau kita main judi online, ketagihan Miki. Tidak mau kita menabung. Lebih bagus kita menelpon di Pro 4. Ya, betul. Untuk menghibur toh, daripada kita menghibur dengan judi online, male. Jauhi judi online dan jauhi yang namanya pinjaman online. Iya, terima kasih banyak Ibu Nur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada Androidnya makanya pakai telepon biasa kawan. Bagaimana ini komentar selanjutnya? Kita terima telepon dulu yang berikut ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Saiful Sipong Limpo. Nyaman. Betul, makasih. Apa kabar Pak Saiful? Alhamdulillah, baik. Iya toh, Pak Saiful tuh dulu ketik dulu nama Pak Saiful Limpo di apa sih yang di Pau-Pau? Iya, Pak Saiful. Iya, siap. Siap. Jadi ini kita membahas terkait dengan Pak Saiful. Apa sih cara menabung yang unik zaman dulu itu seperti apa? Karena sekarang kan ini daripada kita mau bermain judi online untuk mengharapkan yang namanya pendapatan uang yang banyak, mending itu kita menabung. Kalau kita melihat cerminan dengan zaman dulu itu seperti apa gitu loh. Iya, jadi pertama judi dulu kita bahas ya. Iya. Bahwa judi itu bahkan kita semua tahu bahwa tidak ada itu orang kaya jadi penjudi. Oh begitu dia. Iya, justru sebaliknya. Artinya kalau kita geluti itu namanya judi, apakah manual atau online, itu pasti surga. Tidak ada orang kaya. Iya. Ya, jadi itu bahayanya judi itu. Kemudian efeknya luar biasa. Iya. Itu kalau sudah terlalu hobi itu main judi, kemudian modalnya habis, tidak ada lagi dipakai untuk judi, pasti mencuri. Nauzubillah min zalik, Di. Dan ini judi ini bukan hanya ditimpa oleh kalangan bawah. Tapi itu bahkan kelas atas juga judi. Itu kita sudah pernah dengar di media itu. Bahkan dia termasuk aparat. Anjos ditembak suami istri. Itu gara-gara judi karena tidak ada gaji setiap bulan karena habis untuk dijadikan judi. Iya. Kemudian kedua,
ini temanya cukup menarik ini pagi ini. Iya, Itu iya. menabung. Menabung. Nah, jadi kalau judi tadi itu bikin bangkrut kita. Iya. Ya, tapi judi itu sebaliknya. Apa astagfirullah? Menabung. Ya, menabung sebaliknya itu pasti kalau orang yang suka menabung Iya. itu pasti kaya. Iya, betul. Kaya. Jadi menabung itu pangkal kaya. Kaya. Oh, Jadi iya, kalau iya. mau Ki kaya, menabung. nabung Ki. Mm-mm. Ya, nabung. Mm-mm. Karena ada Tapi ada teman juga, dulu, Pak ini Abe. maksudku sekarang itu anaknya saya berteman. Iya, 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 iya. Dia itu mempunyai tanah hampir ratusan titik di Makassar. Bahkan sampai di kabupaten tanahnya itu. Masya Allah. Itu neneknya seorang pedagang. Pedagang. Tapi dagangnya itu ya bagus. Sehingga mudah mendapatkan uang. Itu dia menabung. Iya. Dewi. Iya. Ya malas namanya aku pakai ini. Kak Dewi, Medi. Dewi mau atau Inces, Pak? Bisa Inces. Inces, bisa Makasih. Dewi. Dewi Ya, cantik jadi juga enggak apa-apa. itu berkat dia menabung. Iya. Ya hanya caranya menabung dulu dengan sekarang Iya. itu berbeda. Bagaimana kalau Ya, jadi bedanya sekarang itu Iya. kan di bank. Iya. Ya, istilahnya deposito itu termasuk menabung itu. Betul. Ya, tapi kalau dulu itu caranya menabung ya tradisional juga. Iya, Seperti ada beberapa disebutkan tadi pembicara terdahulu. Iya. Tapi yang paling menarik itu, yang paling banyak lakukan itu karena kalau celengan terbuat dari tanah liat atau plastik, itu gampang diangkat orang. Iya, ya. Artinya betul juga. biasa orang, apalagi tanah liat dia Iya. pecahkan itu, ambil uangnya. Satu kali pecah, Itu. satu kali jatuh langsung pecah, Di. Iya, jadi kalau dulu itu Iya. paling marak itu dan aman. Itu istilahnya Makassar itu tongka. Tongka itu kayak Ya gimana? kan dulu kita itu kebanyakan pakai tiang bambu. Iya, iya, Ya, iya. bambu-bambu besar itu. Iya. Orang Makassar bilang bulu patung. Itu dia berikan lubang, kemudian dia menabung di situ. Iya, iya. Ya, tapi sangat rahasia. Sangat rahasia tempatnya. Jadi, ya, karena tidak bisa ketahuan. Jadi saat membuat, saat menabung itu sangat rahasia. Artinya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Iya, Ya iya. itu. Jadi tapi kalau judi, nah, bilang kalau orang- mau bangkrut, tapi dia bilang mau orang- miskin, judi Ki, kalau mau kaya, nabung Ki. Jadi Tapi menabung katanya- itu, jadi ini katanya bagus begini, temanya. Begini Pak Saiful, itu katanya Iya. orang kalau menabung biasanya kan ada dibilang kayak tuyul bedeng biasa ambil Ki di tabungan tak. Betul kayak Hanya itu? mitos. Oh, mitos, Ji. itu. Saya kira kalau kita muslim itu yang menabung uang, Iya. kan ada segala sesuatu mau dikerjakan harus didahului dengan basmalah. Bismillah kan? Ya itu kalau nabung sembarang orang, Iya. itu kemungkinan tuyul itu bisa bereaksi. Iya, ya. Ya, kulinan lenjo. Tapi kalau kemalam-malam kan itu sebenarnya tuyul itu kan sama dengan setan juga. Iya, iya. Ya malam-malam lagi kalau kita mengaji, baca-baca Al-Quran takut. Iya. Begitu. Jadi terakhir usul saya Ibu Kak di Ince. Ide Ince ya. Inces, Pak. Inces, sorry. Bisa Inces, Karena- bisa Dewi karena- yang cantik, Pak. Ya alhamdulillah. Memang orangnya cantik kok. Oke. Terus. Ya jadi itu saya panggil Ki Ince karena itu nama paling banyak beredar itu. Iya, Kalau betul. orang keturunan saya ada darah dari Nabi Muhammad pasti pakai Ince. Termasuk di Malaysia apa? Bukan Inces ya. Inces. Ya artinya cantik ya. Princess. Oke. Usul saya ini terakhir. Iya. Karena hampir milabu tua. Iya. Liwat lagi ya. Itu bagaimana kalau acara bariba saya ini? Apa itu? Ya kita tambah sedikit waktu, Gang. Tambah berarti 3 jam. Karena di Kan 2 jam ini. jamnya berapa ini?
2 jam ini. Oh 2 jam. Iya. Tapi kemarin-kemarin kan cuma 1 jam Ji. Siapa bilang 1 jam? Oke. Ya 2 itu. jam. Kalau 2 jam berarti sampai jam 9 ya. Iya. Ya 2 oke. jam. Makasih. Itu bisa saja. 1 jam itu Iya. kita live di Facebook. Terus tambah 1 jamnya tidak live di Facebook. Oke. Thank you. Begitu, Terima Pak kasih kalau itu. Saiful. Itu sesuai selera aku itu. Oke. Iya, makasih banyak Terima Deko. kasih Pak Saiful. Iya, sukses sehat selalu, yang Ki. Deko. Iya, assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Saiful yang tentunya Pak Saiful ini mantan atau pensiunan dari SMP, pensiunan guru ya di SMP Negeri 19 Makassar. Selamat Hari Guru Pak Saiful, sehat selalu ya. Iya, satu penelpon lagi Pak untuk kita dengarkan tawa. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu. Batur Ibu Nursia di Pampan. Oke, Ibu Nursi, apa kabar, sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu Nursia, kita lanjut dengan informasi kita kali ini langsung Miki singkat. Ini terkait dengan cara menabung yang unik orang zaman dulu seperti apa? Ya begitu tadi yang dikatakan ada orang menabung melalui bambu. Bambu. Nenek dulu begitu. Nenek tak? Iya. Berarti nenek tuh nenek Midi? Iya nenek Mi. Sedangkan saya ini juga sudah Nenek Mi, iya. Masya Allah. Iya. Jadi seperti itu ya. Kalau nenek. Iya. Kerjanya menjual. Dan menjahit dia. Iya. Jadi kalau misalnya ada lebih-lebihnya, dia masukkan ke lubang bambu. Oh begitu di, Masya Allah. Ada bagus mentung cara penyimpanannya memang. Iya, tapi caranya Mbak Incesto. Iya. Dia bungkus itu uangnya, nukar uang kertas. Iya. Dia bungkus pakai itu pembungkus dalamnya rokok itu. Oh iya. Ada yang mengkilat-kilat. Iya. Dulu itu, Bukan dulu, sekarang masih ada kayaknya di. Masih ada iya. Terus dia ambil, baru dia bungkus itu uang digulung-gulung kecil. Iya. Baru dia bungkus. Baru dimasukkan ke lubang bambu. Iya. Oh. Baru itu bambu dikasih masuk kapur barus. Oh, apa gunanya dikasih kapur barus dengan pembungkus itu rokok? Saya itu rayap-rayap yang ini yang biasa makan itu uang bambu. Tidak bisa masuk begitu. Oh. Cium jadi takut masuk. Oh, begitu di. Iya. Jadi caranya itu nenek nanti penuh itu bambu itu uang, baru dia lubang itu bagian bawahnya pentaknya, oh iya. Dia keluarkan itu uang. Iya, Masya Allah. Lihat itu dulu. Begitu dia. Jadi, ternyata. Itu dia buka bayi kalau mau lebaran. Kalau mau lebaran. Iya. Tapi kalau belum mau lebaran baru penuh tahu masa disimpan sampai mau lebaran. Ambil dulu diambil lagi yang di atasnya. Oh, kan begitu. Itu bambu kan ada itu bersusun-susun dia punya ini tuh. Iya, bersusun-susun. Ada dibilang tulangnya. Jadi dia kasih lagi bagian atasnya. Iya, benar. Oke lah, sip. Itu nenek dulu. Iya. Kita juga kaya Mbak Inces. Tapi yang tidak pernah dibilang mau belanja tidak ada. Begitu di. Oke lah. Oke lah. Itu selama biasa juga dibelikan itu yang dibuat dari tanah liat itu. Iya. Ya kita dibelikan itu. Pasti bikin hiasan di dalam lemari. Ternyata dijadikan hiasan ya. Iya kan cantik itu. Karena misalnya ada gambar-gambar burung di atasnya. Oh iya. Ada bebek, ada ayam, pokoknya macam-macam lah.
Iya, iya. Jadi kita pilih mana yang kita senangi, Iya. ya kita ambil mie baru dibikin hiasan di dalam lemari. Oke, sip lah. Padahal tempat uang itu. Oke, Ibu Nursia, terima kasih banyak ya. Iya. Atau sebentar kalau pulang. Insya Allah, amin ya Allah. Iya, Bu Nursia sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nursia, terima kasih atensinya. Saya mau baca juga atensi yang udah masuk ini. Ada Dimas Adrian. Selamat pagi, Ki. Assalamualaikum, Mbak Inces. Hadir monitor di pagi hari ini. Terima kasih Dimas Adrian yang ada di Bolangi. Ada juga Ibu Aswida Tawa. Nah bilang Assalamualaikum Mbak Ribasa Inces. Waalaikumsalam Bu Wida. Sehat Jiki? Kenapa enggak pernah lagi jalan-jalan ke RRI Makassar? Ada juga dari Ibu Farida Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Inces, ini Farida di Jalan Kandea, monitor baru. Oke, terima kasih Bu Farida. Sehat Ki juga, selamat untuk menjalankan aktivitas tak. Dan tentunya selamat monitor di Pro4 RRI Makassar. Oke deh, kalau begitu sahabat budaya. Oh, ada tawa juga Opa Is. Opa Is, nanti kita menelpon di, karena kita mau baca juga kabar Pro4. Pak Hamsa juga katanya hadir. Assalamualaikum Mbak Ribasa. Pak Hamsa monitor Mbak Inces. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Jono, sudah Biku baca tadi Anuta SMS chat Kak. Jadi personalnya dihapus. Ya udah kalau gitu sahabat budaya, gimana langsung aja kita dengarkan kabar Pro4. Dan saya juga pamit bukan pamit di acara Bari Bahasa, tapi pamit Kak di live Facebook Pro4 sama YouTube Pro4 RRI Makassar. Tapi kita tetap siaran Bari Bahasa di terrestrial. Jadi stay tune terus Miki di Pro4 RRI Makassar.